Katanya, kadar air dalam bahan pangan bisa diketahui melalui listrik. Terus juga, semakin tinggi kadar air, maka semakin mudah arus listrik untuk mengalir. Itu benar gak sih? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sally Raudatul Hasanah dengan NIM akhir 42. Saya dari jurusan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video ini, saya akan membahas mengenai kadar air dengan metode konduktivitas AC dan DC. Pada video ini akan dijelaskan prinsip analisis kadar air menggunakan metode konduktivitas listrik AC dan DC, serta hubungan kadar air terhadap kemampuan bahan menghantar arus listrik. Kadar air merupakan salah satu parameter penting dalam bahan pangan karena dapat mempengaruhi kualitas, tekstur, serta daya simpan produk. Semakin tinggi kadar air, maka kemungkinan kerusakan pangan juga semakin besar. Prinsip dari metode ini yaitu bekerja berdasarkan kemampuan bahan menghantar arus listrik. Semakin banyak kandungan air dan ion pada bahan pangan, maka listrik akan lebih mudah mengalir sehingga nilai konduktivitas meningkat. Metode DC atau direct current adalah metode pengukuran yang menggunakan arus listrik searah untuk mengetahui suatu parameter, seperti kadar air atau konduktivitas suatu bahan. Pada pengukuran kadar air, metode DC bekerja berdasarkan perubahan hambatan atau daya hantar listrik bahan akibat adanya kandungan air. Semakin tinggi kadar air dalam bahan pangan, maka konduktivitas listrik biasanya meningkat karena air dapat menghantar arus listrik. Metode ini banyak digunakan karena alatnya sederhana, pengukurannya cepat, dan mudah diterapkan pada berbagai bahan. Metode AC atau alternating current adalah metode pengukuran yang menggunakan arus listrik bolak-balik untuk menentukan suatu parameter, seperti kadar air atau konduktivitas bahan. Pada pengukuran kadar air, metode AC bekerja berdasarkan perubahan impedansi atau kemampuan bahan dalam menghantarkan arus bolak-balik akibat adanya kandungan air. Semakin tinggi kadar air suatu bahan, maka nilai konduktivitas listriknya juga cenderung meningkat. Metode AC lebih sering digunakan dibanding metode DC karena dapat mengurangi terjadinya polarisasi elektroda sehingga hasil pengukuran menjadi lebih stabil dan akurat. Pada tabel hubungan kadar air dan konduktivitas, bahan yang memiliki kadar air rendah akan lebih sulit menghantarkan listrik dibandingkan bahan yang memiliki kadar air tinggi. Oleh karena itu, konduktivitas dapat digunakan untuk memperkirakan kadar air suatu bahan pangan. Dalam industri pangan, pengukuran kadar air sangat penting karena berhubungan dengan kualitas dan keamanan produk. Metode konduktivitas dapat digunakan sebagai metode cepat untuk mengendalikan mutu pangan. Metode konduktivitas memiliki kelebihan karena prosesnya cepat dan praktis, namun hasilnya dapat dipengaruhi oleh kandungan ion dan jenis bahan pangan yang digunakan. Jadi, kesimpulannya, metode konduktivitas AC dan DC dapat digunakan untuk menentukan kadar air berdasarkan kemampuan bahan penghantar listrik. Metode AC umumnya memberikan hasil yang lebih stabil dibandingkan metode DC. Metode konduktivitas AC dan DC itu dapat digunakan untuk menentukan kadar air berdasarkan kemampuan bahan penghantar listrik. Semakin tinggi kadar air, semakin mudah arus listrik mengalir. Metode AC umumnya lebih stabil dibandingkan DC karena metode AC dapat mengurangi populasi elektroda. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bye-bye.